Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Ini adalah materi terakhir dan nanti akan menjadi proyek akhir kalian. Itu adalah masih berkaitan dengan jaringan syaraf ya. Jadi deep learning, mungkin saya pernah mengemukakan di materi sebelumnya bahwa deep learning itu sebenarnya adalah pengembangan dari jaringan syaraf. Jadi kalau saya gambarkan bagaimana hubungan antara AI, machine learning ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai AI, nah di dalamnya itu ada metode yang disebut dengan machine learning. Nah, deep learning itu ada di dalamnya. Jadi sebenarnya deep learning ini adalah spesifik bagian dari machine learning, terutama di sini berkaitan dengan jaringan saraf tiruan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan library yang ada di Python, yaitu Keras. Ya, jadi Keras itu adalah pustaka Python atau library Python yang open source, gratis, mudah dikembangkan, yang berkaitan dengan deep learning. Jadi di sini nanti sebenarnya dia adalah menggunakan beberapa library lain yang berhubungan dengan komputasi numerik. Komputasi numerik karena nanti deep learning itu sebenarnya yang membuat berat itu adalah komputasinya, karena ukuran dari matriknya yang cukup besar. Nah itu biasanya dia melibatkan library komputasi numerik seperti Theano dan TensorFlow. Oke. Nah, seperti apa sih proses yang harus kita lakukan atau bagaimana kita mempelajari deep learning dengan menggunakan Python ini? Yang pertama, kalian pasti harus sudah tahu apa yang dimaksud dengan jaringan saraf tiruan. Ini kemarin minggu sebelumnya saya jelaskan apa itu jaringan saraf tiruan, kaitan dengan single layer, multi layer, ya. Kemudian nanti kita juga bisa mendalami atau menjelajahi dan memvisualisasikan data. Data yang kita miliki agar kita itu tahu kira-kira data kita ini termasuk data yang balance atau imbalance atau perlu perlakuan tertentu untuk preprosesnya. Nah, kemudian sebelum kita membangun sebuah model, maka kita juga harus membagi dulu data itu dalam dua rangkaian data ya. Jadi ada yang disebut dengan data training atau data pelatihan dan data tes atau data pengujian. Kemudian baru kita membangun multi-layer perseptronnya. Nah, jadi deep learning itu mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya katakan, sudah pernah saya singgung bahwa kalau kita berbicara mengenai multi-layer yang sebelumnya itu kita hanya mengenal tiga layer kan ya. Jadi layer pertama itu adalah layer input, kemudian ini adalah layer hidden, nah isinya di sini, nah, kemudian layer output. Ini semuanya saling berhubungan. Semua simpul itu, semua simpul atau semua neuron itu harus saling berhubungan. Ini kondisi seperti ini disebut dengan fully connected. Karena semuanya saling berhubungan. Atau terkoneksi secara penuh. Nah, kalau yang kemarin kita mengenal seperti ini. Nah, sebenarnya deep ini mengacu pada jumlah layer yang semakin banyak, semakin dalam gitu ya. Jadi di mana letaknya ya di sini. Nah, ini kalau kita tambahkan lagi beberapa layer, ya, tidak hanya 3 layer. Kalau yang depan sama belakang ini tetap ya. Jadi input dan output
itu pasti ya sudah seperti itu standarnya. Nah, yang berbeda di bagian deep-nya itu adalah jumlah layer yang ada di bagian hidden layer ini. Jadi di sini bisa 3, bisa 4, ya terserah. Semakin panjang berarti dia semakin deep, semakin dalam. Itu bedanya hanya itu saja. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sama saja. Jadi dia merambat dari sini, nanti ke sini, nanti ke sini, ke sini sampai dia keluar. Cara kerjanya sama persis seperti cara kerja jaringan saraf tiruan. Mungkin nanti yang berbeda itu adalah di fungsi aktivasinya itu. Fungsi aktivasinya kalau yang multi layer kemarin backpropagation kita mengenal fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini nanti kalian akan berkenalan dengan fungsi aktivasi lain yang disebut dengan ReLU. Rectified Linear Unit. Nah, yang berbedanya di sini ini sebenarnya hampir mirip, hanya ReLU ini dipakai agar dia proses untuk rambatannya itu menjadi lebih cepat. Karena di sini kan nanti akan semakin banyak. Semakin banyak neuron, semakin banyak layer, maka ukuran matriksnya juga akan semakin besar. Nah, gimana agar lebih cepat? Maka nanti kita menggunakan fungsi aktivasi yang berbeda. Nah, secara prinsip seperti itu. Oke. Nah, setelah membangun multi layer, maka kita melakukan proses yang disebut dengan training. Ya. Kita training dengan data training, lalu kemudian nanti kita memvalidasi dengan menggunakan data dari data pengujiannya. Oke. Nah, untuk mempermudah nanti termasuk di proyek akhir yang akan kalian kerjakan nanti sebagai proyek untuk UAS, itu saya mengambil dari dataset di ini. Di ini itu dataset yang memang khusus untuk jadi ini untuk machine learning. Nah, saya tunjukkan ini. Jadi di sini banyak sekali data yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji atau tes, atau kalau kita misalkan menghadapi sebuah problem yang hampir mirip, itu bisa kita pakai. Nah, ini banyak sekali jenisnya. Nanti untuk tugasnya itu saya akan memilihkan satu orang itu dengan satu data yang berbeda, jadi tidak ada yang sama. Jadi nanti saya akan ambilkan dari sini untuk tasknya yang classification saja. Nah, ini. Jadi mulai dari bank, kemudian di sini juga ada untuk menentukan tipe jenis dari abalon. Ya, mungkin kalian tahu, pernah mendengar yang namanya abalon, itu sejenis kerang-kerangan ya, yang harganya cukup mahal, di mana dia sangat dipengaruhi oleh ukuran. Semakin besar dia semakin baik. Nah, ini. Nah, datasetnya itu bisa diperoleh di sini. Nah, ini penjelasannya di sini. Jadi dataset ini nanti terdiri dari variabel apa saja. Nah, itu ada di sini. Jadi ini misalkan ya, untuk yang kasus ini datasetnya itu mempunyai
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel yang berkaitan dengan kerang tadi, kerang abalon, yaitu ada jenis gendernya, kemudian ada panjangnya, ada diameternya, ada tingginya, ada keseluruhan berat, ada apa lagi macam-macam, ya. Nah, datasetnya nanti gimana ngambilnya? Ini sebenarnya ada di sini. Nah, ini kita bisa ambil dari abalon di sini, abalon data. Nah, itu bisa langsung kita terapkan nanti di programnya. Kita akan coba lihat dulu yang contoh di sini. Nah, ini kalau contoh yang saya ambil di sini itu adalah kasus untuk memprediksikan tipe dari anggur. Nah, anggur itu kan dibedakan menjadi dua, ada anggur merah, ada anggur putih. Di mana di sini variabelnya itu menggunakan 12 variabel yang berkaitan dengan fisikokimia, jadi bukan dengan melihat, ya, tapi dengan kandungannya, kandungan kimianya. Itu misalkan ada tingkat keasamannya, ya, kemudian gulanya, kadar gulanya, jumlah sulfurnya, kekentalannya, kandungan sulfatnya, kandungan alkoholnya. Jadi ini datanya juga diperoleh dari tadi, dari situs yang tadi. Ya. Kemudian di sini juga ada kualitas. Dan anggur di sini ada dua, anggur merah dan variannya ada anggur merah dan anggur putih. Nah, gimana cara meload data? Kita bisa langsung meload data kalau kita sudah tahu alamatnya. Di sini kita memanfaatkan Pandas, ya, library yang ada di Python juga untuk mengimport, ya, mengimport di sini misalkan Pandas kita alias, beri alias PD, ya. Nah, nanti kita menggunakan library yang ada di Pandas untuk membaca. Nah, karena semua tipe data yang ada di web tadi itu PSP, di mana separatornya itu adalah titik koma. Maka di sini kita membaca, langsung masukkan saja alamatnya, ya, inequality. Nah, di sini wine quality, white. Nah, ini ternyata dipisahkan. Di data itu dipisahkan untuk data yang anggur putih dan anggur merah. Sehingga di sini ada dua kali pembacaan. Nah, kalau datanya hanya satu ya nggak usah dua kali seperti ini. Ya, ini karena kebetulan datanya itu dipisahkan antara data yang merah dan data yang putih. Nah, ini jadi white-nya, yang anggur putihnya disimpan di variabel white, sedangkan yang anggur merah disimpan di variabel red. Nah, fungsi ini itu adalah untuk menandai bahwa separator antara satu fit dengan fit yang lain atau atribut satu dengan atribut yang lain itu adalah titik koma. Jadi tambahkan seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa melihat, kalau ingin tahu isinya ya kita bisa memprint, mencetak sehingga keluarnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini hasilnya. Kalau untuk yang putih itu ada sebanyak 4.898 record atau datanya itu sebanyak itu, ya. 4.898 dengan total ada 12 kolom. 12 kolom berarti ada 12 variabel, ya. Jadi variabelnya yang sudah dijelaskan di sini. 12 variabel. Oke.
Kemudian ini informasinya, ini memori yang digunakan, tipenya, jumlahnya itu ada di sini. Sedangkan yang merah itu jumlahnya ada 1.598 data. Ini bisa dilihat ini hampir sepertiganya ya. Hampir sepertiganya di mana jumlah merah itu lebih sedikit dibandingkan jumlah putih. Nah, ini kalau kita melakukan pengklasifikasian untuk mendeteksi, memprediksi mana anggur merah, mana anggur putih, ini bisa dikatakan datanya adalah imbalance. Imbalance itu tidak balance. Jadi data yang baik itu, misalkan kita bagi menjadi 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2, itu sebisa mungkin jumlahnya hampir sama. Ya, karena itu nanti akan menyebabkan bias terhadap hasil akurasinya. Oke, jadi kita lihat saja apakah benar seperti itu di hasil belakang. Oke, nah kalau kita ingin menampilkan misalkan 5 data, saya pengen lihat seperti apa sih isinya. Nah, itu bisa kita lihat, misalnya kita mau mengambil bagian awal-awalnya itu dengan menggunakan perintah head. Red itu berarti kita mengambil yang data yang wine tadi, wine yang merah. Yang wine merah ya. Ini kan white kita simpan di white, kemudian yang merah kita simpan di red. Ini ya. Ini kalau kita ingin menampilkan, nah ini. Ini adalah isinya. Ini 5 yang paling tinggi. 5 data pertama maksudnya ya. Kalau ingin melihat yang terakhir, itu juga bisa kita menggunakan tail. 5 data yang terakhir. Ini tapi kita melihat yang baik. Nah, di sini juga ada, kita juga bisa melihat deskripsi statistik dari data yang kita miliki. Dengan menggunakan describe. Describe di sini ada jumlahnya, min-nya, standar deviasinya, nilai minimumnya berapa, persentil. Ini jadi kalau 25% ini artinya persentil. Persentil 25%, persentil 50%, dan persentil 75%. Ini akan terlihat semua nilai dari masing-masing variabel. Oke, berikutnya kita juga bisa mengecek apakah di data yang kita itu ada yang kosong, ada yang tidak mempunyai nilai. Itu dengan menggunakan is null. Nah, nanti akan kalau dia tidak kosong, dia akan muncul false. Tapi kalau dia kosong, dia akan muncul true. Ya. Nah, data itu juga kita bisa visualisasikan untuk melihat komposisi, korelasi, ya. Jadi mengamati secara visual data yang kita miliki kira-kira seperti apa korelasinya antar variabel dan sebagainya. Ya. Kita bisa memanfaatkan library matplotlib. Nah, ini contohnya kita ingin misalkan datanya kita mau lihat bentuk histogramnya, distribusinya terhadap semua nilainya seperti apa. Itu kita bisa menggunakan visualisasi histogram. Ya. Ini contohnya yang kiri itu adalah distribusi kandungan alkohol. Ini kandungan alkohol, sedangkan yang di sini juga sama, tapi ini untuk yang red, yang di sini untuk yang white. Ini kita gunakan fungsi yang ada di matplotlib. Ini cara menggambarnya, ini bentuk histogramnya. Yang kita ambil adalah hanya variabel alkohol. Ini. Ya, kemudian ini itu warna yang mau kita ingin. Jadi untuk penggambarannya saja ya.
Kalau ini merah, yang ini putih. Kemudian di sini ada yang kita beri label, ini kita beri label, ini labelnya. Nah, kemudian ini cara men-set untuk yang Y, apa itu namanya, sumbu, ya, sumbu Y, sumbu X, yang diberi label. Ini contohnya cara menampilkannya dengan perintah plot sub. PLT ini mewakili plot, ya, ini mewakili matplotlib pyplot. Ini kita simpan, kita beri alias sebagai PLT. Nah, dari sini kita bisa dapat gambaran seperti apa komposisinya. Misalkan kita melihat bahwa rata-rata kandungannya itu 9%. Tapi ada juga yang kandungan alkoholnya bisa di atas 10 sampai 11%. Yang ada di sini. Ya. Bahkan ada yang mencapai enggak sampai 14. Ini. Ya. Ini cara menvisualisasikan data. Atau saya bisa juga kita menampilkannya. Kalau kita ingin melihat isi atau jumlah ini kan kalau kita lihat jumlahnya yang kandungannya 10% itu ada sekian, yang kandungannya 20% ada sekian, dan seterusnya. Kita juga bisa memanfaatkan library NumPy itu untuk menghitung atau melihat nilai atau jumlah dari kandungan alkohol tertentu. Misalkan di sini kita ingin melihat berapa sih banyaknya yang kandungan alkoholnya 7, berapa yang banyaknya kandungan alkoholnya 8, 9, 10, 11. Nah, ini kita bisa cetak jadi seperti ini. Ini cukup menggunakan NumPy. Ini hasilnya untuk yang atas, kemudian ini untuk yang bawah. Tuh. Oke, yang berikutnya kita juga bisa menampilkan dengan menggunakan scatter plot. Scatter plot itu adalah sebuah bentuk plot atau grafik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Kalau ini tadi kan satu variabel banyaknya berapa, ya? Kalau histogram. Nah, kalau di sini yang scatter plot itu kita bisa menggambarkan hubungan antara dua variabel. Misalkan kita ingin melihat apakah variabel sulfat itu mempunyai pengaruh terhadap kualitas dari wine. Berarti kita plot atau kita bikin scatter plot antara kandungan sulfat dengan kualitas. Nah, ini contohnya, cara menggunakannya sama dengan menggunakan library matplotlib. Ya. Jadi akan kelihatan di sini yang yang punya nilai yang sama itu dia akan ada titik temunya seperti ini, ya, titik potongnya, ya. Jadi kalau misalkan kualitas kandungan sulfatnya itu kalau setengah, ini bisa jadi kualitas yang masuk dia termasuk kualitas yang bagaimana, ya, untuk yang red wine dan seterusnya. Ini juga kita juga bisa memberikan gambaran, misalkan kualitasnya itu kita beri kualitasnya ini kalau di data yang di sini itu mempunyai nilai antara 1 sampai 12. Nah, misalkan saya ingin menampilkan antara kualitas 3 sampai kualitas 9 tapi dengan
komposisi yang berbeda. Ini juga bisa diberi label yang berbeda. Kalau ini kan labelnya sama semua ya, jadi merah semua, ini juga putih semua. Nah, kalau di sini bisa juga kita berikan setiap kualitas itu dengan label yang berbeda. Jadi misalkan 3 itu biru, 4 pink, dan seterusnya. Nah, di sini penentuannya ini dia sifatnya random. Ya, dengan menggunakan ini. Random, perintah randomnya. Ya, white color-nya juga random. Ini beda antara red wine dan white wine. Ini bukan data yang sama dengan ini ya. Kalau ini tadi datanya dengan sulfat, kalau ini dengan menggunakan tingkat keasaman volatilnya. Ini cara memvisualisasikan data yang kita miliki. Oke, yang berikutnya.